Kang Maru membawa Enggi pulang. Dokter yang mengobati Enggi mengatakan itu semua terjadi karena syok yang dia alami. Tapi keadaannya akan segera membaik. Pengacaraan mengatakan kepada Jahe, mungkin saja Enggi mengalami suatu penyakit, sehingga itu bisa dijadikan alat untuk menghalangi Enggi sebagai ahli waris Desan Group, karena dia sakit. Jahe mendatangi rumah Kang Maru. Dia mencoba menghasut Kang Maru bahwa perasaan pria itu kepada Enggi bukanlah cinta, tapi hanya rasa kasihan semata. Sedangkan rasa cinta yang sebenarnya hanyalah seperti perasaan Kang Maru kepadanya. Keadaan Enggi sudah mulai membaik, dan dia memutuskan untuk masuk kerja. Melihat hal itu membuat Jahe tidak senang. Jahe meminta Enggi untuk menemui seseorang yang akan bekerja sama dengan perusahaan. Namun dia memberikan nama dan orang yang salah. Enggi gagal dan membuat kekacauan, sehingga dia bisa mempunyai alasan untuk mengeluarkan Enggi dari perusahaan. Karena kesalahan informasi yang didapat, orang itu membatalkan rencana kerjasamanya. Menyadari hal itu membuat Enggi dan Kang Maru terkejut karena mereka sudah tertipu oleh Jahe. Mendengar kabar kegagalan Enggi membuat Jahe sangat bahagia. Lalu dia memarah Enggi karena sudah membuat kekacauan. Enggi ingin memperbaiki kekacauan yang sudah dia buat. Dia menjelaskan kalau dia salah mendapatkan informasi. Dan dia juga menjelaskan tentang penyakitnya, sehingga dia tidak mengenali orang dengan benar. Enggi juga meminta maaf karena sudah menyinggung perasaan orang tersebut. Namun, orang itu hanya diam dan pergi meninggalkan Enggi. Jahe mendapatkan telepon dari orang yang Enggi temui. Dia mengira orang itu akan mengeluh tentang sikap Enggi. Namun ternyata semua terjadi di luar dugaan. Ternyata orang itu mau bekerja sama dengan perusahaan. Dan berkata itu berkat Enggi. Mengetahui hal itu membuat Jahe kecewa. Jahe mengadakan rapat direksi. Di sana, dia akan membongkar rahasia kalau sebenarnya Enggi mengalami sakit yang tidak memungkinkan dia untuk tetap berada di posisi direktur perusahaan. Namun, belum sempat Jahe mengatakan semua itu, tiba-tiba ada orang yang masuk dan memberikan secari kertas kepadanya. Saat membaca tulisan itu, Jahe menjadi panik. Di sana tertulis, mari kita bahas bagaimana cara menyingkirkan Enggi. Jahe keluar dari ruang rapat. Ternyata di sana sudah ada abangnya bersama Kang Maru. Abangnya mengatakan kalau Kang Maru adalah orang yang harus menanggung kesalahan Jahe di masa lalu. Mendengar hal itu membuatnya semakin panik. Atas ancaman itu membuat keputusan Jahe berubah. Yang semula ingin menjatuhkan Enggi, dengan terpaksa dia harus mengatakan akan mengangkat Enggi sebagai wakil presiden di perusahaan itu. Enggi menemui Kang Maru dan dia mengatakan sudah ingat semuanya. Jahe yang frustasi pergi minum dan membuat kekacauan. Jahe mengenang masa lalunya bersama Kang Maru. Pengacaraan membawa Jahe yang mabuk untuk pulang. Jahe berkata bahwa Enggi mungkin sudah gila karena kecelakaan itu, sehingga mau membuang Desan Group hanya demi seorang pria seperti Kang Maru. Dan dia mengatakan bahwa dialah yang benar, bukan Enggi. Lalu pengacaraan mengatakan, apakah Jahe akan membuang Desan Group hanya karena Kang Maru? Sama seperti halnya dirinya yang tega mengkhianati ayah Enggi karena jatuh cinta kepada Jahe. Bahwa dia juga ikut terlibat dalam kematian ayah Enggi. Dan jika Jahe berubah, maka mungkin saja dia juga akan mencelakai Kang Maru. Mendengar hal itu membuat Jahe menjadi takut. Enggi mencari informasi tentang siapakah orang yang menjadi korban kecelakaan saat itu selain dirinya. Sementara itu, Jahe sudah menyebarkan informasi tentang kondisi Enggi ke media.
dengan tujuan untuk menyingkirkan Enggi dari perusahaan. Namun, untuk mencegah hal itu, pengacara Park sudah merencanakan sesuatu. Pengacara Park menyebarkan informasi ke media kalau Enggi dan Kang Maru akan segera menikah, sehingga Kang Maru akan menjadi wakil Enggi yang resmi. Jae-hye mendatangi Kang Maru untuk memintanya membatalkan pernikahan itu, karena Jae-hye masih mencintai Kang Maru. Namun Kang Maru enggan melakukannya karena dia benar-benar sudah jatuh cinta kepada Enggi. Mendengar hal itu membuat Jae-hye sangat hancur. Enggi sudah mendapatkan informasi tentang orang yang mengalami kecelakaan bersamanya saat itu, dan ternyata orang itu adalah Kang Maru. Saat rapat, Enggi membuka rahasianya kepada semua orang dengan mengatakan kalau dia menderita hilang ingatan. Dan kalau anggota direksi beranggapan dia tidak pantas berada di posisi itu, maka dia akan mengundurkan diri. Namun, dia meminta mereka untuk memberinya kesempatan. Enggi memberitahu asistennya bahwa ingatannya sudah kembali. Namun dia meminta asistennya untuk merahasiakan hal itu. Saat sedang membersihkan ruangan, Kang Maru menemukan tulisan Enggi. Dari tulisan itu, Kang Maru tahu kalau ingatan Enggi sudah kembali. Kang Maru menelpon Enggi. Namun dari pembicaraan itu dia menyimpulkan kalau Enggi tidak mempercayainya. Enggi menemui Jae-hye dan bersikap manis kepada wanita itu dan memintanya untuk mempersiapkan pernikahannya bersama Kang Maru. Dengan berat hati, Jae-hye menuruti kemauan Enggi. Enggi memberitahu pengacara Park bahwa ingatannya sudah kembali dan dia meminta penjelasan tentang kematian ayahnya. Namun saat akan mengatakan hal itu, pengacaraan datang. Enggi bertanya kepada pengacara Park tentang kematian ayahnya. Apakah gosip yang mengatakan kalau ayahnya dibunuh itu benar? Mendengar hal itu membuat pengacara Park panik. Hari pernikahan Enggi pun tiba. Namun Kang Maru tiba-tiba menghilang. Ada seseorang yang mengirim berkas tentang skandal masa lalu Jae-hye ke media. Enggi melihat berita tentang masa lalu Jae-hye dan Kang Maru. Wartawan berdatangan ke acara pernikahan itu untuk meminta penjelasan tentang skandal masa lalu Jae-hye bersama Kang Maru. Semua orang sudah tahu tentang masa lalu Jae-hye. Acara pernikahan Enggi pun gagal. Setelah semuanya bubar, barulah Kang Maru datang menemui Enggi. Dia mengatakan kalau dia sudah tahu kalau ingatan Enggi sudah kembali.